Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Gelar Elsya Aprilia, yang kedua Muhammad Justitia Ramadan, yang ketiga Sinta Karomah. Di sini kami akan membahas kalor dan pengaplikasiannya dalam biologi. Yang pertama adalah suhu dan termometer. Yang kedua, perpindahan kalor. Yang ketiga, kenaikan suhu tubuh karena aktivitas. Dan yang terakhir, keterkaitan kalor dengan biologi. Apa itu suhu? Suhu merupakan ukuran atau derajat panas atau dingin dari suatu material. Ukuran panas dingin ini relatif terhadap keadaan material tersebut. Suhu yang menjadi acuan di sini adalah suhu campuran air dan es yang didefinisikan sebesar 0 derajat Celcius pada skala Celcius. Untuk suhu tertinggi, digunakan suhu campuran air mendidih dan uap pada tekanan atmosfer sebesar 100 derajat Celcius. Termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Dalam fisika, alat yang paling tepat digunakan adalah termometer gas volume tetap. Termometer ini menggunakan gas pada konsentrasi yang sangat rendah. Untuk keperluan praktis digunakan termometer raksa, alkohol, digital, dan termokopel, dan masih banyak yang lainnya. Jenis-jenis termometer. Yang pertama adalah termometer air raksa. Termometer air raksa adalah termometer yang dibuat dari air raksa yang ditempatkan pada suatu tabung kaca. Tanda yang dikalibrasi pada tabung membuat temperatur dapat dibaca sesuai panjang air raksa di dalam gelas, yang bersifat bervariasi sesuai suhu. Yang kedua, termometer alkohol. Termometer alkohol adalah termometer yang menggunakan alkohol sebagai media pengukur, yang merupakan alternatif dari termometer air raksa dengan fungsi yang sama, tetapi tidak sama seperti air raksa. Dalam termometer kaca, isi termometer alkohol tidak beracun dan akan menguap dengan cukup cepat. Ruang di bagian atas cairan merupakan campuran dari nitrogen dan uap dari cairan. Yang ketiga yaitu termometer digital. Karena perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer digital yang prinsip kerjanya sama dengan termometer yang lainnya, yaitu pemuaian. Termometer digital menggunakan logam sebagai sensor suhunya, yang kemudian memuai, dan pemuaiannya ini diterjemahkan oleh serangkaian elektronik dan ditampilkan dalam bentuk angka yang langsung bisa dibaca. Yang keempat, termokopel. Termokopel merupakan termometer yang menggunakan bahan bimetal sebagai alat pokoknya. Ketika terkena panas, maka bimetal akan bengkok ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Pemuaian ini kemudian dihubungkan dengan jarum dan menunjukkan angka tertentu. Angka yang ditunjukkan jarum ini menunjukkan suhu benda. Termokopel terdiri dari dua jenis logam yang dihubungkan dan berbentuk rangkaian tertutup. Besar aliran listrik pada kawat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Keuntungan termokopel terletak pada kecepatan mencapai keseimbangan suhu dengan sistem yang akan diukur. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor merupakan perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara benda atau material. Energi juga dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya atau benda satu dengan benda lainnya. Panas atau kalor secara alami mengalir dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Secara umum, perpindahan kalor dapat dirumuskan sebagai berikut.
Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan keterangan Q sama dengan banyaknya kalori yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dengan satuan joule, M sama dengan massa benda yang menerima atau melepas kalor dengan satuan kilogram, C sama dengan kalori jenis zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Macam-macam perpindahan kalor. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Kenaikan suhu tubuh karena aktivitas. Agar dapat mempertahankan suhu teras badan sebesar 37 derajat Celcius, maka berbagai mekanisme dilakukan untuk menyeimbangkan antara laju pelepasan kalor dan laju metabolismenya. Selama latihan olahraga misalnya, laju pelepasan kalor harus ditambah untuk mengimbangi laju metabolisme yang bertambah. Badan tidak dapat mentoleransi lebihan yang kecil-kecil dalam waktu yang cukup lama. Misalnya saat latihan laju metabolisme naik sampai 350 watt. Jika badan hanya mampu melakukan pelepasan kalor dengan laju 330 watt, maka berarti terdapat kelebihan sebesar 20 watt. Kelebihan ini umumnya diimbangi dengan terjadinya kenaikan suhu teras badan. Suatu kalor Q menyebabkan benda bermassa M mengalami kenaikan suhu delta T yang memenuhi persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Berikut adalah video keterkaitan kalor dengan biologi. Yang pertama adalah pelepasan panas tubuh melalui keringat. Kali ini Budi akan membahas tentang alat ekskresi kulit. Kulit merupakan lapisan terluar tubuh sebagai pelindung tubuh. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai alat ekskresi, terutama mengeluarkan limbah metabolisme berupa garam-garam, terutama garam dapur, dan sedikit urea melalui keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah. Kemudian rangsangan ini diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah, dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Contoh video keterkaitan kalor dengan biologi yang kedua adalah radiasi sinar matahari pada bumi. Benar kan? Baiklah, kalau begitu Ibu jelaskan kembali ya. Digambarkan matahari dengan prosesnya. Matahari yang kita terima dari matahari sudah jauh berkurang dari panas yang terbentuk di matahari itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh atmosfer yang menyaring panas matahari itu sendiri. Nah, panas yang terbentuk di permukaan matahari lebih dari 6.000 derajat Celcius. Panas sekali kan? Apalagi di bagian belakangnya. Nah, di sini panasnya bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Panas
panas sekali. Lebih panas dibanding oven pemanas kalian di rumah. Beruntunglah bumi kita itu mempunyai atmosfer yang berfungsi menahan dan menyaring cahaya matahari yang sangat panas tersebut. Bagaimana kalian? Sudah mengerti belum sekarang? Kami sudah mengerti, Bu Guru. Tapi ceritanya terlalu lama, jadi baju kita sampai terbakar.